Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang alhamdulillah dan alhamdulillah ya, cukup cerah ini ya. Sudah berhari-hari ya, Blitar itu setiap pagi habis subuh atau sebelum subuh itu terus diguyur hujan. Pagi hari ini cukuplah ya, sinar matahari menghangatkan bumi, menghangatkan tanaman, menghangatkan seluruh penduduk bumi Nusantara ya. Sahabat, apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini? Di depan saya ini ada jenis alpukat Markus ya sahabat ya. Usianya ini ya 4 tahun lebih ya sahabat ya, dan ini buah yang perdana. Sebetulnya sahabat, banyak masalah ya, banyak hal yang menjadikan tanaman itu terkadang lambat dalam hal berbuahnya ya. Nggak bisa dipungkiri kalau saya menilai satu pohon ini karena melambatnya pembuahan itu bukan karena ya, mungkin juga ada faktor lainnya. Tetapi dua catatan penting tanaman ini kenapa agak lambat dalam hal berbuahnya. Di sisi timurnya ini ada pohon yang lebih gede. Nah, ini pohon rambutan ya sahabat ya, karena di Blitar itu termasuk sentralnya rambutan ya. Sebetulnya hari ini harga buahnya sudah benar-benar enggak ekonomis lagi ya. Enggak meningkatkan keekonomian juga ya, karena terlalu murahnya. Nah, di sebelah baratnya ini ada alpukat. Sementara sebetulnya hal ini krusial sekali ya. Sisi timur ini kan seharusnya sudah harus clear ya, sehingga penyinaran itu enggak terganggu pada tanaman alpukatnya. Itu catatan pertama saya ya. Yang kedua, nggak bisa dipungkiri juga, ini nanti bisa menjadi referensi sahabat semua ya, hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya proses pembuahan alpukat khususnya itu apa saja ya. Nah, poin yang kedua yang tidak kalah krusialnya, tanaman ini, satu pohon ini ya, dulu itu dibeli dari penjual keliling itu ya sahabat ya. Ya untung saja alhamdulillahnya jenisnya masih kelihatan ya, bahwa ini jenisnya Markus ya. Karena banyak ya, enggak semua ya penjual keliling itu bermasalah atau kurang memahami, tapi rata-rata itu kurang memahami jenis-jenis apa saja yang dijual ya. Kalau ditanya ini jenisnya apa Pak, biasanya jawabannya hanya satu ya, jenisnya mentega besar gitu ya, rata-rata itu, walaupun nggak semua ya. Itu catatannya ya. Yang pertama jelas dari segi awal pertumbuhan itu sangat melambat karena di sisi timurnya ini ada rambutan, ini pun sudah sangat dikurangi ya, sehingga saat usia di 4 tahun ini sudah dapat sinar matahari yang berlimpah walau terlambat ya. Dan yang kedua faktornya dulu yaitu diantaranya dibeli dari penjual keliling yang notabene mungkin ya, penjual keliling cuma ambil dari siapa yang juga kurang memahami jenisnya dan juga asal disambungnya ya. Karena idealnya kalau alpukat yang hasil okulasi, dari hasil okulasi yang benar itu seharusnya 2,5 tahun sudah produksi. Lambat-lambatnya Markus itu sesuai pengalaman saya itu 70-80 cm ini dulu penanamannya ya sahabat, itu seharusnya di angka 2,5 tahun lebih sedikit ya. Karena Markus dan aligator itu ada selisihnya, jadi ya lebih cepat aligatornya daripada Markusnya. Karena apa? Karena diantaranya mungkin ini kontur buahnya yang besar, sehingga memang perlu sedikit waktu ya untuk menguatkan batang-batangnya nanti untuk
menyangga buahnya yang besar itu. Yang ketiga, memang ini sudah dilakukan beberapa kali treatment. Di antaranya itu ini dulu itu di apa ya, pakai pisau begitu, dilukai lah ya. Tujuannya memang agar fase vegetatifnya berhenti sehingga yang jalan itu fase generatifnya. Ini memang menjadi opsi ya sahabat, opsi terakhir ya, dilukai seperti ini ya. Dan ini pun dilakukan beberapa kali perlukaan sampai di atas ya ini. Dan treatment yang paling penting kalau bagi saya itu ini sahabat, ada bekas galian ini ya. Ini ada bekas galian itu keliling melingkar ya, dan semua ini dimasuki kotoran kambing. Nah, ini poin pentingnya ya sahabat ya. Jadi sahabat, biaya yang cukup murah dan buktinya memang sudah ada, bertahun-tahun juga saya menggunakan itu, bahwa tanaman alpukat itu khususnya memang kalau pupuk kandang itu paling cocok itu ya kotoran kambing ya. Jadi ini video mungkin bisa menjadi satu jawaban ya, kenapa tanaman alpukat saya yang hanya di depan rumah 1 pohon 2 pohon kok susah sekali berbuahnya. Ya faktornya harus seperti itu, benar-benar digali ya, bahwa penyebabnya kalau pohon ini melambat itu diantaranya satu, di sisi timurnya ini memang terhalang ya, sinar mataharinya itu terhalang akan pohon rambutan ini yang lebih besar ini ya. Nah ini pohonnya sudah segede ini ya, ini ya seperti tiangnya listrik yang gede itu ya. Nah ini di sebelah baratnya, jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka memang sangat terhalang akan sinar matahari. Nah itu ya, itu diantara satu penyebab kenapa alpukat ini baru berbuah di usia lebih dari 4 tahun. Yang kedua, yang menjadi catatan pentingnya juga, bahwa ini dulu dibeli dari penjual-penjual keliling ya. Kita bisa membandingkan, kalau ini dulu dibeli dari penjual keliling, sementara ada di sisi timurnya ini bibit dari bibit unggul Blitar ya. Ini punya tetangga ya sahabat ya. Ini yang ada tandon di atas genteng tuh lah, ini rumah saya. Nah ini bedanya, ini 1 tahun ya sahabat usianya Red Vietnam, karena di Blitar ini walah hujannya terus-terusan lebat pagi siang sore malam, banyak juga yang rontok. Ini juga menjadi satu catatan ya, bahwa diantara penyebab kerontokan itu tentu ya diantaranya ya melimpahnya banyaknya air hujan yang turun ya. Nah ini 1 tahun ya sahabat, ini bisa dijadikan pembandingnya. Kalau di sana tadi Markus tadi itu usianya sudah hampir 4 tahun dan masih sebesar itu, kalah dengan ini ya. Nah ini si bokong ten ini tingginya hampir sama dengan yang sebelah sana, batangnya juga sama. Nah, ini sementara ini aligator, ini serempak penanamannya ya sahabat ya, antara aligator ya selisihnya beberapa minggu saja lah. Red Vietnam ya kelihatan ya sangat berbeda ya, dengan bibit yang terpilih dengan bibit yang unggul, kenyataan ya, dan ini pola perawatannya sama ya, hasilnya sangat berbeda. Yaitu kenapa selalu yang baik itu berkaitan dengan harga yang tidak terlalu murah juga ya. Tetapi kalau kita mengkalkulasi biaya per tahunnya, ya tentu ini akan jauh lebih murah daripada kita beli yang keliling-keliling. Kita beli dari yang kurang jelas, pertumbuhannya bisa dirasakan sangat melambat ya. Kalau bibit yang biasa dari kita melakukan perawatan yang baik, ternyata ketika dilahankan pun akan cepat dalam hal pertumbuhannya, akan cepat dalam hal buahnya. Sederhananya alpukat ini hanya dirawat, pemupukan kandang itu dilakukan setahun 4 kali, artinya per 3 bulan sekali, ditambah kompos di bawahnya. Ini nggak perlu difermentasi kalau saya ya sahabat, ini bisa dilihat ya. Oh ini yang nampak ya, kemarin ditimbun semua karena terus dihantam hujan,
akhirnya kelihatan ini ya. Oh, kotoran-kotoran kambingnya ya. Penyemprotan dilakukan kalau musim penghujan itu sekurang-kurangnya sebulan 3 kali. Kalau musim kemarau itu biasanya sebulan maksimalnya di 2 kali ya. Dengan hanya perawatan seperti itu bisa dilihat, bisa disaksikan perbedaan bibit itu sangat menonjol ya. Ketika dilahankan ini, kalau bibit-bibit yang sudah terbiasa dengan perawatan yang bagus, pertumbuhan yang cepat, pembuahannya pun akan cepat. Itu yang ingin saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini menjadi referensi kenapa dan apa penyebabnya tanaman itu susah berbuah, diantaranya poin-poinnya yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.